Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Haris Fadilah, NPM 2206002030. Saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Banjar, Kesultanan Banjar atau Kesultanan Banjarmasin, sebuah kesultanan wilayah saat ini termasuk ke dalam Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Pusat Kerajaan Banjar yang pertama adalah daerah di sekitar UIN Utara, kemudian dipindah ke Martapura setelah Keraton Ulun dihancurkan oleh Belanda. Ketika ibu kotanya masih di Banjarmasin, maka kesultanan ini disebut Kesultanan Banjarmasin. Kesultanan Banjar merupakan penerus dari Kerajaan Negara Daha, yaitu kerajaan Hindu yang beribu kota di Kota Negara, sekarang merupakan ibu kota Kecamatan Daha Selatan, Hulu Sungai Selatan. Asal-usul Kerajaan Banjar. Kemunculan Kerajaan Banjar tidak lepas dari melemahnya pengaruh negara Daha sebagai kerajaan yang berkuasa saat itu. Tepatnya pada kekuasaan, dia mewasiatkan tahta kekuasaan negara Daha kepada cucunya yang bernama Raden Samudra. Akan tetapi wasiat tersebut ditentang oleh ketiga anak Raden Soekarma, yaitu Mangkubumi, Temenggung. Mereka kekuasaan dari pewaris yang sah, yaitu Raden Samudra, dan merebut tahta kekuasaan negara Daha. Berkat pertolongan Arya Tenggana Mangkubumi, kerajaan Daha, Raden Samudra berhasil lolos ke hilir Sungai Barito. Kemudian ia dijemput oleh Patimas, kepala kampung Banjarmasin, dan dijadikan Raja Banjarmasin sebagai upaya melepas dari diri kerajaan negara Daha dengan mendirikan bandar perdagangan sendiri dan tidak mau lagi menyebar upeti. Keadaan agama dan sosial Kerajaan Banjar. Pembaharuan penduduk Banjarmasin yang terdiri dari rakyat negara Daha, Melayu, Dayak, dan orang Jawa. Kontingen dari Demak menggambarkan bersatunya masyarakat di bawah pemerintah Raden Samudra. Pengumpulan penduduk di Banjarmasin menyebabkan daerah ini menjadi ramai. Tambah letaknya pada pertemuan Sungai Barito dengan Sungai Martapura menyebabkan lalu lintas menjadi ramai dan bertemunya hubungan perdagangan. Raden Samudra akhirnya menjadikan Islam sebagai agama negara dan rakyatnya memeluk agama Islam. Gelar yang dipergunakan oleh Raden Samudra sejak saat itu berubah menjadi Sultan Suryansah. Kerajaan Banjar pertama kali dipimpin oleh Sultan Suryansah. Kerajaan Banjar. Wilayah Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar semakin berkembang dan lama-kelamaan luas wilayah semakin bertambah. Kerajaan ini pada masa jayanya membentang dan Banjarmasin sebagai ibu kota pertama dan Martapura sebagai ibu kota pengganti. Setelah Banjarmasin direbut Belanda, daerah Tanah Laut, Margasari, Mamendin, Lalai, Pamrabahan, Banuwalima yang terdiri dari negara Alabio, Sungai Banar, Amuntai, dan Kelua, serta daerah Hulu Sungai Barito. Kerajaan semakin diperluas ke Tanah Bumbu, Pulau Laut, Pasir Brau, dan Kutai di pantai timur, Kabupaten Waringin, Landak, Sukadana, dan Sambas di sebelah barat. Semua wilayah tersebut adalah wilayah Kerajaan Banjar yang apabila dilihat dari pada zaman sekarang, Kerajaan Banjar menguasai hampir seluruh wilayah Kalimantan di 4 provinsi yang ada. Semua wilayah tersebut membayar pajak dan upeti. Semua daerah tersebut tidak pernah tunduk karena ditaklukan, tetapi karena mereka mengakui berada di bawah Banjar, kecuali daerah pasir yang dilakukan pada tahun 1633. Masa keturunan beliau. Kerajaan Banjar runtuh pada saat berakhir Perang Banjar pada tahun 1905. Perang Banjar merupakan perang yang dilakukan Kerajaan Banjar untuk melawan kolonialisasi Belanda. Raja terakhir adalah Sultan Muhammad Saman yang dipimpin 1862 sampai 1905, yang meninggal pada saat melakukan pertempuran Belanda di Puruk Cahu. Setelah kekalahannya Sultan Muhammad Saman, berarti seluruh wilayah Kerajaan Banjar jatuh ke tangan Belanda dan Kerajaan Banjar runtuh. Peninggalan sejarah berikut ini adalah beberapa contoh peninggalan sejarah Kerajaan Banjar. Batu nisan, misalnya batu nisan Sultan Suryansah. Syair, misalnya syair Perang Banjarmasin. Masjid, misalnya Masjid Sultan Suryansah di Kuin. Kaligrafi, misalnya kaligrafi di pintu Masjid Sultan Suryansah. Sampai sekian dari presentasi saya. Ada salah, mohon maaf. Hilap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.